Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahullahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi wa biiznihi wa sirajan munira. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah pengajian, sedang jemaah salat zuhur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berinteraksi dengan ayat yang ke-6 dari satu surah yang Allah beri nama surahnya dengan surah Al-Hujurat. Topik utama yang akan disampaikan dalam ayat ini tentang adab, akhlak sebagai seorang mukmin. Dan adab sejatinya seorang mukmin dalam hal bila datang berita-berita atau itu informasi yang tidak jelas kesahihannya atau sumbernya tidak pasti, maka adabnya adalah perlu dikonfirmasi ulang, dicek and recheck kembali. Dalam bahasa Al-Quran agama diistilahkan dengan bertabayyun. Inilah pesan-pesan dari ilahi Rabbi Subhanahu wa ta'ala dari ayat ke-6 dari surah Al-Hujurat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman. Kali ini Allah mengetuk jiwa-jiwa yang di dalamnya ada iman. Karena yang berimanlah yang mau diarahkan, yang berimanlah yang mau diatur. Mereka yang beriman lalu mendengarkan arahan-arahan Allah ini selamat. Persatuan dan kesatuan mereka kokoh. Tapi kalau nggak diperhatikan ini, itu persatuan dan kesatuan bisa terongrong. In ja'akum fasikum binaba'in, jika datang orang fasik membawa berita atau informasi yang tidak jelas, maka cek ulang beritanya, konfirmasi kembali itu berita. Dalam bahasa Al-Quran diistilahkan fatabayyanu, bertabayun, minta penjelasan. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kenapa harus cek ulang berita? Jangan sampai karena kejahilan, kebodohan kita tidak menganalisa berita dengan tepat yang mengakibatkan satu kaum tertimpa, yang akibat kebodohan kita membuat menyesal selamanya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, latar belakang ayat ini turun. Bagaimanakah situasinya Nabi Muhammad, para sahabat waktu itu, sahabat Nabi di Madinah dengan turunnya ayat ini? Dalam bahasa kajian ilmu Quran diistilahkan dengan asbabun nuzul. Nabi Muhammad dengan para sahabat kafilah dalam perjalanan perang. Kebetulan perang ini tidak dalam kota, di luar daerah. Biasanya kalau peperangan di luar kota mengakibatkan Nabi bawa istrinya. Siapakah istri yang dibawa? Istri Nabi kan banyak. Dengan diambil cabut lot, nama yang muncul itu yang diikut sertakan. Nama istri Nabi yang ikut dalam perjalanan itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Biasa kalau istri Nabi ikut, maka para sahabat 4-5 orang menyiapkan tandu yang nanti di situ dia akan berada lalu dibawa ke tempat peperangan. Bapak Ibu hadirin sekalian, usai sudah peperangan, perjalanan pulang ke daerah Madinah Al-Munawwarah. Setelah kafilah ini berjalan, di tengah perjalanan kafilah ini istirahat. Bahasa orang sekarang mungkin rest area. Yang melepas lelah, mungkin ingin meluruskan kaki, sebahagian mungkin ada yang pergi ke toilet buang hajat. Pastinya rest area di zaman itu berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang ada tempat pom bensinnya, ada tempat istirahatnya, mau makan. Kalau di zaman Nabi padang pasir. Kalau berkeinginan untuk buang hajat supaya tidak dilihat oleh yang lalu lalang, maka agak jauh berjalan di bawah bukit. Aisyah radhiyallahu anha termasuk salah satu yang turun dari tandunya buang hajat. Singkat cerita, setelah selesai, ada kalung yang tertinggal.
kalung Aisyah tertinggal, lalu dengan demikian ia pergi kembali ke tempat buang hajat. Mohon maaf Bapak Ibu, seketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha balik kembali kedua kalinya ke tempat rest area kafilah, teman-temannya sudah berangkat ternyata. Aisyah berharap mudah-mudahan mereka tahu kalau saya tidak ada dalam tandu, lalu kemudian mereka balik lagi. Harapannya begitu. Oleh karena itu Aisyah berada di tempat itu persis, tidak kemana-mana. Dan biasa Bapak Ibu hadirin sekalian, Nabi Muhammad kalau ada perjalanan kafilah seperti itu, memilih salah seorang sahabat untuk berada di belakang. Setelah kafilah ini berjalan 1 jam, baru dia berjalan pula dari tempat peperangan tadi. Untuk apa? Sapu bersih. Mana tahu ada pedang yang jatuh, kendi yang tertinggal. Ia pungut dan nanti sampai di Madinah Al-Munawwarah diumumkan, kira-kira gitu. Sahabat Nabi yang ditunjuk itu adalah, diberi amanah itu adalah Safwan. Namanya Safwan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kok bisa tertinggal ya? Di antara ulama tafsir ada yang menyampaikan analisa, badannya Aisyah itu sling. Bukan ringkih yang kekurangan gizi, bukan, maksudnya langsing. Ia ada di dalam tandu, tidak berada di dalam tandu, itu yang mengangkatnya sama saja. Tadi sudah kelihatan pulang dari buang hajat. Lalu mereka menganggap Aisyah ini sudah berada dalam tandu, tapi ternyata belum. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, tidak lama berselang setelah itu Safwan sampai pada titik rest area. Dalam satu riwayat diceritakan ia turun dari pelana ontanya, memegang tali ontanya itu, dan dia maju ke depan mempersilahkan ibunda Aisyah naik ke onta tersebut. Dalam satu riwayat diceritakan dari rest area sampai ke kota Madinah itu Safwan tidak pernah menoleh ke belakang. Tetapi di Madinah heboh. Isu terhangat ketika itu adalah istri Nabi Aisyah berbuat selingkuh dengan Safwan. Heboh. Ada yang tidak percaya Abu Bakar itu punya yang membantu di rumah karena ikut terlibat menyebarkan isu ini. Pemutusan hubungan kerja, suruh pulang. Heboh. Dan yang dituduh berlaku zina ini atau perselingkuhan bukan siapa-siapa, orang yang langsung ke puncaknya kaum muslimin, Rasulullah dan keluarganya. Tidak terbayang oleh kita Bapak Ibu sekalian, kalau di zaman itu sudah ada Facebook, sudah ada Twitter, sudah ada grup WA, viral. Tidak pun ada itu dengan media sosial zaman ini. Allah sendiri memviralkan berita itu dan menyampaikan, memasukkannya peristiwa ini di dalam Al-Quran. Dalam Sirah Nabawiyah kita akan jumpai topik ini dengan topik judulnya adalah Hadithul Ifki, peristiwa pemutarbalikan fakta. Heboh. Karena di Madinah itu selain ada Rasulullah, ada sahabat yang mulia, tidak tertutup kemungkinan ada orang fasik, ada orang munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul yang punya mungkin latar belakang dendam dengan Rasulullah, digadang-gadang sebelumnya dia akan menjadi pemimpin di Madinah, tetapi kedatangan Nabi Muhammad secara aklamasi diangkat menjadi pemimpin di Madinah, lalu membuat dendam. Orang datang lalu berkuasa di negerinya. Dengan datangnya isu istri Nabi Aisyah berselingkuh dengan Safwan, maka ini mendapat tempat. Dalam bahasa orang sekarang digoreng itu isu sampai hangus, terbakar begitu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi tidak bersikap apa-apa, belum membuat sikap apa-apa. Kalau ditanya siapakah yang paling terakhir mengetahui tentang berita ini, Aisyah sendiri tidak tahu, karena mereka masih dalam perjalanan menuju Madinah Al-Munawwarah dan Safwan. Setelah sampai Aisyah di Madinah, maka ia datangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalaupun saya berkata jujur apa sebenarnya yang terjadi, bisa saja engkau tidak percaya karena begitu mengguritanya berita tentang perselingkuhan ini. Kalaupun saya berbohong, menyebutkan yang tidak sesuai dengan fakta dan datanya, engkau sebagai seorang nabi juga pasti tahu. Diberitahu oleh Allah dan para malaikat. Oleh karena itu silakan antarkan saja saya kepada orang tuaku, pensiun menjadi istri Nabi. Siapakah orang tuanya orang tuanya Aisyah radhiyallahu anha? Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib Rasulullah SAW. Satu sisi sahabat karib Rasulullah, di sisi lain adalah mertua bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak belum sikap apa-apa.
Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tuduhan perzinaan, tuduhan perselingkuhan, ini adalah tuduhan yang sangat keji ketika yang dituduh tidak betul terjadi. Maka dalam hukum namanya hukum qadzaf, yang memberikan tuduhan tentang perselingkuhan tidak dapat memberikan bukti-bukti dengan fakta-fakta yang otentik, maka hukuman bisa berbalik kepada sang penuduh. Oh, tidak bisa dengan data-data kemarin saya lihat dia naik motor dengan sepulan. Tidak bisa dengan data itu. Oh, ada 13 orang mengatakan katanya dia berselingkuh. Tidak bisa. Pembuktiannya adalah dengan mata kepala Bapak Ibu sendiri melihat peristiwa itu seperti memasukkan benang jarum ke dalam penjahit. Kalau tidak dapat, maka hukuman berat akan disampaikan, dihukum kepada sang penuduh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga ada satu riwayat dialog suami istri di zaman Nabi itu. Sang istri berkata pada suaminya, "Wahai suamiku, kira-kira kamu bagaimana pendapatmu kalau itu terjadi pada istrimu? Dan ibunda Aisyah itu jauh lebih mulia daripada istrimu." Maka apa kata suaminya? Dengan tenang ia berkata, "Tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi pada istri seorang Rasul yang suci. Tidak mungkin." Maka catatannya Bapak Ibu sekalian, datang berita kalau dengan teduh, dengan tenang, dengan mengedepankan husnuzan, maka akal sehatnya membimbing dan menuntun dia untuk berpikir dengan secara waras dan wajar. Tapi kalau ia mengikuti irama musik yang dimainkan oleh media, irama musik yang dimainkan oleh orang lain, maka dia akan ikut sesuai dengan apa yang ditargetkan dari pembawa berita itu. Sebaliknya sang suami bertanya pada istrinya, "Wahai istriku, bagaimana pendapatmu kalau itu terjadi pada suamimu? Dan Sofwan itu adalah jauh lebih mulia dari suamimu." Nabi Muhammad kalau memilih seseorang untuk diberi amanah, ini ketat sekali. Dapat dipastikan itu sahabat bukan sahabat yang kaleng-kaleng. Itu sahabat adalah dengan kriteria yang layak cocok untuk diberi amanah itu. Maka apa kata istrinya? Tidak mungkin. Allah memilih Sofwan itu adalah dengan penuh keamanahan, kehati-hatian. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimanakah akhir penyelesaian dari solusi yang terjadi ini? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menurunkan satu ayat memberikan klarifikasi bahwa ibunda Aisyah terbebas dari tuduhan itu. Surah An-Nur ayat 11. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat memberikan klarifikasi bahwa Aisyah bebas dari tuduhan itu. Bagaimana kira-kira nasib mereka yang menyebarkan berita itu dengan sangat luar biasa? Bapak Ibu, kita punya handphone, di dalamnya ada grup WA. Datang satu berita hoax, karena mungkin begitu teledor, langsung tangan menyebarkan ke 13-14 grup WA yang ada di HP kita, tershare dengan cepat. Lalu 2 jam setelah itu datang pula berita yang menyampaikan, "Mohon Bapak Ibu, para anggota grup, jangan sampai itu berita tersebar karena itu berita bohong, berita benar." Bagaimana kira-kira? Ini sudah tersebar. Apakah kita mungkin untuk mengambil satu persatu dari HP orang-orang yang ada dalam grup itu? Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Allah. Sadaqallah. Allah maha benar dengan firman-Nya. Wahai orang beriman, jika datang berita yang itu tidak jelas, cross check terlebih dahulu. Kenapa? Melakukan tabayun, karena bisa jadi satu ketika akan menimpakan suatu kaum yang membuat kita menyesal selamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, masih dalam surah yang sama, surah Al-Hujurat, pada ayat ke-12 Allah tambahkan adab dan akhlaknya sebagai seorang mukmin yang sejati. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann. Wahai orang beriman, hindarilah banyak berburuk sangka. Kenapa banyak berburuk sangka? Mayoritas dari berburuk sangka itu akan memproduksi dosa-dosa. Inna ba'dadz-dzanni ismun. Mayoritas dari dosa buruk sangka mengantarkan dosa-dosa. Yang kedua, akhlak seorang mukmin, wala tajassasu. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Perbedaan pilihan politik, perbedaan pandangan dan pendapat, mungkin ada latar belakang dendam, mungkin ada latar belakang perselisihan, mungkin ada latar belakang iri dan dengki. Jangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai karena kebencianmu dengan seseorang,
lalu kamu tidak adil dalam menilai, tidak adil dalam bersikap. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena ia lebih mendekatkan diri pada ketakwaan. Adab yang terakhir yang disebutkan pada ayat 12 dari surah Al-Hujurat, wala yattab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian suka menggibahkan saudara kalian terhadap yang lain. Apa itu gibah? Zikruka akhaka bima yukri. Engkau menyebutkan saudaramu yang apabila sampai ke telinganya tidak nyaman ia dengar. Pak Ustaz, yang kita omongkan tentang si fulan ini benar semua, dijamin 200% benar, tidak ada bohong di sini. Itulah yang disebut dengan ghibah. Kalau kita menyebutkan orang lain tapi berbeda dengan faktanya, tidak sesuai dengan realitasnya, bukankah itu fitnah? Bukankah itu berbohong? Bukankah fitnah dan berbohong itu juga bagian dari dosa? Maka berdasarkan ayat ini, mengumbar aib saudara kita itu hukumnya haram. Juga berlandaskan hadis dari baginda Nabi Muhammad yang mengatakan, barang siapa yang membuka aib saudara-saudaranya, ingat, Allah akan bukakan aib-aibnya nanti di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aib-aibnya nanti di akhirat. Dianalogikan oleh Allah, orang yang suka mengumbar aib saudaranya, itu baru saja ia sedang memakan bangkai saudaranya sendiri, dan itu sangat menjijikkan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Analogi yang sangat ketat agar kita evaluasi diri. Dan di closing ditutup oleh Allah ayatnya ini, wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah. Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Seolah-olah ada kalimat yang disembunyikan sebelum kata Allah, Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang, yaitu kata sebagai berikut. Di antara Bapak Ibu barangkali pernah bersuuzon dengan orang lain. Di antara kita barangkali pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Di antara kita mungkin pernah terlibat dalam menggunjingkan orang lain, menyebutkan aib orang lain kepada yang lain. Bertobatlah sebelum terlambat. Kalimat itu yang disembunyikan. Lalu setelah itu perintah bertobatlah sebelum terlambat. Allah itu Maha penerima taubat. Allah itu Maha penyayang. Semoga memberi manfaat bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La